Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Sebelumnya marilah pertemuan pada siang hari ini kita mulai. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sangat kami hormati. Dalam kesempatan ini kita sudah berada dalam kelompok belajar sekolah. Di sini saya pribadi akan memaparkan rencana tindak lanjut mengenai PKG yang saya alami. Jadi dalam kegiatan PKG ini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut yang akan dilalui dalam kegiatan tersebut. Namun sebelumnya, marilah tidak lupa senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk berdiskusi bersama mengenai rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan. Namun sebelumnya kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka diskusi pada siang hari ini. Untuk itu waktu kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk memenuhi di dalam kegiatan kita yaitu diskusi untuk pelajaran PJUK, yaitu mengenai rencana tindak lanjut kegiatan melalui kegiatan Perseri. Saya harapkan saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu nantinya akan lebih semangat sehingga di dalam kelompok belajar diskusi hari ini bisa menyemangati selain guru olahraga, namun untuk guru-guru semua, sehingga di dalam pembelajaran di SD Negeri 2 Baturejo akan lebih baik dibandingkan dengan SD-SD yang lain. Harapan sekolah di dalam diskusi ini nanti anak-anak akan lebih tertantang dengan adanya latihan lomba Perseri di SD. Anak-anak akan lebih semangat karena nanti yang akan ditandingkan atau yang dilombakan mengenai senam irama. Nah, diharapkan nanti anak-anak, Bapak Ibu Guru juga membantu bagaimana supaya di dalam perlombaan antar kelas nanti bisa berjalan dengan lancar. Demikian saja dari saya awal dari diskusi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka forum diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini dalam kegiatan rencana tindak lanjut PKG PJUK melalui kegiatan Perseri. Perseri itu singkatan dari perlombaan senam irama. Jadi saya singkat Perseri biar mudah. Nah, di dalam Perseri ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Mengapa saya mengambil senam irama atau Perseri ini? Antara lain, yang pertama,
mengenai latar belakang. Latar belakang mengapa saya mengambil Perseri? Yang pertama, kegiatan atau aktivitas fisik siswa SD Negeri 2 Batu Terjo dilaksanakan pada saat pembelajaran PJOK, tetapi juga dalam kegiatan tiap hari Rabu dan Jumat kita sudah mengadakan senam bersama. Dari itu maka anak-anak sudah terbiasa dengan kegiatan gerak berirama. Makanya dalam hal ini untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya pembelajaran olahraga, khususnya senam irama, saya akan mengambil pembelajaran metode berbasis proyek, tetapi saya mengambil Sport Education Model atau SEM, yang disingkat dengan SEM, Sport Education Model. Dalam kegiatan Sport Education Model ini diharapkan anak-anak bisa merencanakan, terus menjadi pelaksana, sekaligus refleksi atau evaluasi. Dalam hal ini saya mengambil anak-anak kelas atas. Jadi dalam kegiatan ini nanti sebagai panitia adalah siswa, Bapak Ibu guru hanya sebagai juri atau sebagai pembimbing. Jadi masing-masing kelas nanti saya ambil dari kelas 3 sampai kelas 6. Nanti kita lombakan. Masing-masing kelas ini nanti akan dibagi menjadi beberapa regu, bisa 2 regu, bisa 3 regu, tergantung jumlah kelasnya, jumlah siswa dalam satu kelas. Cek. Ya, maaf ini mikrofonnya malah mati. Tidak apa-apa. Kita lanjut. Dari latar belakang tersebut, saya harapkan Bapak Ibu guru dapat mendukung kegiatan yang akan kita lakukan besok. Rencananya pada bulan November. Nanti kita tergantung hasil diskusi pada siang hari ini. Nanti kesepakatan kita bisa ambil bulan apa, terus 3 semester atau setelah semesteran. Ya, lanjut ke tujuan diadakannya Perseri. 1. Meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas dalam olahraga. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berolahraga khususnya senam irama melalui partisipasi aktif dalam lomba serta mendorong siswa untuk menghargai kompetisi yang sehat. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan siswa dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan olahraga. Berikutnya, meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa. Nah, itu adalah tujuan dari kegiatan yang akan kita lakukan pada kegiatan Perseri. Nah, di sini dari tujuan ini saya mengambil yang paling bagus atau yang paling pokok adalah menumbuh kembangkan minat siswa dalam berkompetisi. Jadi saya harapkan di SD Negeri 2 Batu Terjo ini ada kompetisi yang sehat. Jadi siswa itu berusaha untuk menjadi yang terbaik, tidak hanya monoton asal sekolah, asal mengikuti kegiatan. Nah, saya kepinginnya di SD kita ini anak-anak berkompetisi, jadi berusaha untuk menjadi yang terbaik. Saya mengambil hanya salah satunya di dalam pembelajaran PJOK khususnya senam irama. Besok mungkin kalau kegiatan ini bisa berhasil dengan baik, kita bisa mengambil dari mapel-mapel yang lain, tidak hanya PJOK. Nah, dari sini
kita akan memberi keleluasaan pada siswa untuk merencanakan sebuah event perlombaan. Jadi nanti siswa akan berusaha untuk membentuk panitia sendiri, terus menjadi pelaksana, terus yang terakhir laporan kegiatan. Nah, di sini siswa diharapkan akan mandiri dalam kegiatan sport education model yang akan kita lakukan besok. Tetapi meskipun tujuan perseri ini sangat kompleks ya, tetapi kita mengambil yang sederhana saja. Kita soalnya kan anak usia sekolah dasar, mungkin kalau anak usia tingkat SMP atau SMA lebih mudah untuk mengorganisir, tapi kalau anak sekolah dasar mungkin agak lebih sulit. Tapi ini menjadi tantangan bagi diri pribadi saya juga kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kita lanjut dari tujuannya, lanjut ke capaian program. Jadi program ini akan tercapai, tujuannya tadi sudah jelas, untuk mengembangkan kompetisi siswa. Di sini capaian program yang akan kita capai, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam merencanakan, melaksanakan serta evaluasi dalam menyelenggarakan sebuah event perlombaan, khususnya senam irama. Yang kedua, peningkatan kreativitas siswa dalam merancang pembelajaran berbasis Sport Education Model atau SEM. Ini termasuk dalam pembelajaran berbasis proyek. Salah satunya adalah metode Sport Education Model. Di samping ada kebugaran atau yang kedua aktivitas gerak, yang berikutnya Sport Education Model. Saya mengambil SEM di sini. Berikutnya, dalam capaian program ini akan terjalin kerjasama antara teman sejawat, baik guru PJUK, guru PAI, serta guru kelas yang tergabung dalam kelompok belajar sekolah atau KBS. Ini mengenai capaian program. Lanjut ke langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah ini dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, memanfaatkan media belajar, dan penggunaan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk dapat menghasilkan sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa, bagi peserta didik, yang meliputi satu, langkah-langkahnya. Yang pertama, berdiskusi bersama peserta didik membentuk kepanitiaan perlombaan, diambil dari kelas 6, kelas atas. Panitia nanti akan diambil dari siswa-siswa kelas 6. Yang kedua, membuat poster atau pemberitahuan adanya perlombaan senam. Yang ketiga, mengadakan temu teknik dengan peserta lomba. Yang keempat, menentukan jadwal pelaksanaan perlombaan. Yang kelima, menunjuk juri perlombaan. Itu bisa dari guru PJUK, guru kelas 5 ataupun kelas 6, lalu guru kelas atas atau guru kelas bawah juga tidak masalah. Ini hanya untuk sebagai contoh saja. Yang keenam, mempersiapkan sarana prasarana. Sarana prasarana yang kita perlukan dalam kegiatan perseri ini salah satunya LCD, laptop, serta tab recorder. Lanjut. Hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan perseri ini, yang pertama, memotivasi belajar dan rasa percaya diri peserta didik makin meningkat. Jadi motivasi belajar dan rasa percaya diri peserta didik akan meningkat. Terus yang kedua, menumbuhkan rasa
didik. Yang keempat, hasil belajar meningkat dari peserta didik tidak hanya pembelajaran kognitif, afektif, juga psikomotor, tetapi lebih menekankan ke perubahan perilaku yang baik, selalu berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan baik dalam pembelajaran maupun dalam tingkah laku. Berikutnya, terbentuknya karakter siswa yang cerdas, sehat, kuat, pantang menyerah, disiplin, sportif, dan mandiri, serta berperilaku yang baik. Itu hasil yang kita harapkan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Dalam komunitas belajar sekolah kita punya struktur programnya, yang sebagai koordinator program kepala sekolah, tim pelaksana nanti guru BCK, guru kelas, dan peserta didik, rekan sejawat, PAI serta kelas. Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kita mempunyai aset. Yang pertama, aset manusia. Itu bisa dari kepala sekolah, itu sebagai pendukung pelaksana program, guru PJOK sebagai fasilitator pelaksanaan program, guru kelas sebagai penilai atau juri dalam penyelenggaraan atau penyelarasan rangkaian gerakan dengan musik, itu berhubungan dengan juri. Berikutnya, aula atau ruang kelas sebagai tempat latihan dan pelaksanaan. Yang terakhir, sound system sebagai sarana pendukung kegiatan program. Ini termasuk kapasitas yang dimiliki dalam kelas atau dalam sekolah. Nah, dari sini mungkin ada hal yang belum kita bahas. Yang pertama, tentang pelaksanaan. Nah, di sini saya akan mengambil forum diskusi pada siang hari ini tentang waktu pelaksanaan. Kira-kira waktu yang baik itu pada bulan apa, terus pada tanggal berapa. Mungkin saya minta berapa dari Bapak Ibu Guru. Kira-kira waktu yang tepat, mungkin dari Mbak Eka atau Bu Nani atau Bu Sumundati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, waktu yang tepat dalam penyelenggaraan perseri ini. Saat jeda semester. Oh, jeda semester ini dari semester. Ini dari Ibu Kepala Sekolah menyarankan jeda semester. Jeda semester itu mid semester atau jeda setelah asas. Setelah asas semester 1 atau semester 2 kira-kira? Semester 1 ya. Ya. Berarti untuk pelaksanaan kita ambil setelah kegiatan semester 1, asas semester 1 ya. Nah, sepakat Bapak Ibu? Oke, sepakat. Nah, terus untuk pelaksanaan ya sudah jelas tadi setelah semester bisa kita ambil tanggalnya, yang penting setelah kita melaksanakan asas. Berikutnya yang kita bahas tentang pelaksanaan, yaitu tentang konsumsi. Nah, untuk konsumsi ini dianggarkan dari bos atau dari peserta lomba. Kira-kira Bapak Ibu Guru bagaimana untuk konsumsinya? Untuk kegiatan, pas kegiatan lomba itu kan biasanya ada sekedar minum untuk peserta lomba.
Ini juga soalnya bisa masuk dengan program P5 dalam anggaran kegiatan anggaran belanja sekolah ini bisa dimasukkan tentang P5 berarti mengenai kegiatan bukti karya. Dulu kan sudah pernah mengadakan ya kan, gelar karya. Gelar karya ini kita bisa anggarkan di bos. Nanti kita untuk tahun anggaran 2025 kita masukkan anggaran bos untuk kegiatan gelar karya perlombaan porseri. Sepakat Bapak Ibu dulu ya? Ya, sepakat. Oke, masukkan. Terus lanjut, kira-kira dalam pelaksanaan kegiatan perlombaan ini apa saja selain hari, terus tadi tentang konsumsi, masih ada lagi kira-kira apa? Diberi hadiah Pak. Oh ya, bagus. Terima kasih baik. Nah, sebenarnya paling utama ini pemberian hadiah ya. Aspek yang dinilai. Pemberian hadiah. Terus tentang penjualan aspek yang dinilai. Coba Mas Ri dianu lagi coba sound systemnya kira-kira yang lebih jelas. Satu untuk hadiah, ini saya merencanakan siswa nanti akan mendapat piala. Jadi bila siswa senang kalau mendapatkan piala tidak hanya sekedar dia berupa materi misalnya buku atau alat tulis atau hadiah makanan, tapi saya mengusulkan untuk pembuatan piala. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Guru? Setuju atau tidak? Untuk piala ini kelompok atau perorangan Pak? Kelompok. Nanti kelompok. Berarti kalau piala kan per kelas seperti Kelas. Iya. Per kelas ya, per kelas. Soalnya kalau perorangan banyak sekali anggarannya. Mungkin satu kelompok ini kita tentukan dulu ya. Ini hadiahnya dulu nanti berupa piala per kelompok. Terus satu kelompok kita mengambil 5 anak atau 6 anak atau 3 anak kira-kira, karena jumlah peserta didik SD kita ini tidak terlalu banyak, kira-kira berapa yang ideal. Jadi nanti masing-masing kelas itu tidak mengeluarkan 2 putra putri, syukur-syukur bisa 3 bisa 4. Jadi satu kelompok itu kira-kira berapa? Karena muridnya nggak banyak ya, misalnya di satu kelas, satu kelompok atau satu kelas 2 kelompok. bisa Nanti kalau bisa 2 kelompok minimal putra putri. tiga. Nah, 3-3 ya. Nah, nanti Pak, oh ya nggak masalah, yang penting 2 kelompok tiap kelas nanti mengeluarkan 2 kelompok. Nah, itu bisa apa, bisa B atau bisa campuran. Kita ambil dari kelas yang kelas rendah itu mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 2 kemungkinan masih sulit untuk mengikuti. Nah, di sini untuk materi senam baiknya kita ambil senam yang sudah ada, terus anak hanya menirukan, terus menghafalkan, terus menampilkan, atau anak-anak diberi keleluasaan untuk mencari sendiri senam yang mereka sukai dengan durasi yang tidak lama, misalnya maksimal 7 menit atau maksimal 5 menit. Kira-kira kalau anak kelas 3 sampai kelas 6 sudah bisa belum ya Bapak Ibu? senam yang sudah ada saja, karena kan Menentukan saja. biar untuk senam dari Rabu dan Jumat biar juga lebih bagus, maka mengambil senam yang itu saja. Nanti kan
sing senam Rebo karo Jumat kan otomatis nanti pas senam itu kan anak lebih hafal loh. Nek membuat gerakan Sendiri. selain itu nanti malah orang rampung. Oke, bagus sih, bagus Bu Kepala Sekolah ini. Cobi di nomor dari Bu Kepala Sekolah tadi menyarankan bahwa senam yang sudah ada, terus anak disuruh hanya menirukan, terus masing-masing kelompok nanti akan menampilkan. Jadi senam ini sudah ditentukan oleh panitia perlombaan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain? Mungkin senamnya dua macam Pak. Satu wajib bisa, yang satu pilihannya sendiri. Mungkin kelas 3 mau yang ini, kelas 4 yang ini. Jadi dari pihak Yuri, Bapak Ibu guru kan Yuri tadi ya Pak ya. Nah Yuri itu menentukan satu wajibnya apa begitu. Terus nanti terima kasih. Mungkin dari saya sedikit masukan Pak. Tadi kan Bapak Ibu guru kan juri begitu ya Pak ya. Jadi satu wajib itu wajib semuanya melaksanakan. Ya yang satu terus pilihan misalkan kelas 3 mau senam irama yang apa yang sudah pernah dilaksanakan juga sih Pak di Rabu itu kan ada macam-macam itu, ada mau mere, ada apa itu. Nah kelas 4 mau apa, kelas 5 mau apa, kelas 6 mau apa gitu Pak. Ya satu wajib satu pilihan gitu. Oke. Terima kasih Bu Eka. Dari Bu Eka mengusulkan bahwa ada pilihan. Jadi senam yang kita lakukan sudah beberapa tahun ini dari hari tiap hari Rabu sama Jumat itu kan kita melaksanakan tiap pagi. Itu salah satunya bisa dipilih. Misalnya itu tergantung dari kesukaan anak-anak, mau ngambil yang senam mana silakan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru. Ini soalnya kalau senam yang sudah kita lakukan ini kan waktunya banyak ya, waktunya masihnya berbeda-beda. Kita ambil waktunya yang kira-kira 5 menit atau 7 menit. Monggo, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah ada saran, monggo. Ya, terima kasih untuk yang kedua kalinya, untuk yang senam sudah dilombakan. Tadi dari Mbak Eka juga bagus, yaitu ambil yang inti yang kita laksanakan setiap hari juga bisa, ditambahi kreasi anak juga bisa, karena biar anak juga lebih semangat. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita inginkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan masukannya. Kita ambil jalan tengah ya. Yang pertama, senam yang sudah pernah kita lakukan, yang waktunya kira-kira tidak terlalu lama. Terus yang kedua, untuk pilihan siswa bisa mencari sendiri senam yang mereka sukai, terus biar dihafalkan, terus ditampilkan. Itu mungkin ada solusi ya. Kita beri waktu kira-kira paling lama 10 menit dalam penampilan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu guru? Ya sudah ya, 10 menit. Nanti bisa ambil senam yang sudah sering kita lakukan, bisa mengambil senam yang mereka ambil dari YouTube atau dari mana. Yang penting waktu durasinya kira-kira maksimal 10 menit. Terus untuk Yuri, kita sedikit tentang perjurian. Aspek yang kita nilai, yang pertama tentang kekompakan dulu, kekompakan. Yang kedua tentang gerak dan irama, kesesuaian gerak dan iramanya. Jadi antara gerakan dengan irama itu
sesuai atau tidak. Yang ketiga, durasi atau waktu. Yang keempat, semangat ya. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat, semangat. Ya. Nanti untuk penunjukan, bila Bapak Ibu guru nanti ditunjuk oleh siswa, ini soalnya nanti yang menyelenggarakan siswa, nanti biar siswa sendiri yang menunjuk Bapak Ibu guru sebagai juri. Salah satunya untuk perjudian yang dinilai satu kekompakan, yang kedua keserasian gerak antara gerak serta iramanya, yang berikutnya tentang semangat. Ya, semangat. Sama kalau waktu mungkin bisa kurang lebih lah, tidak terlalu saklek ya Bapak Ibu guru, waktunya bisa 10 menit lebih berapa ya. Mungkin dari kegiatan yang akan kita lakukan dalam kegiatan perseri ini, ada yang belum kita bahas Bapak Ibu guru. Kira-kira kemungkinan ada hambatan yang kita alami dalam kegiatan ini. Mungkin dari Bu Nani ada hambatannya apa kira-kira, misalnya kita mendengarkan kegiatan perlombaan senam di SD Negeri 2 Paturejo ini, ada? Ada enggak kira-kira hambatannya? Hujan Pak, kemungkinan hujan. Hambatan maksudnya kalau cuaca itu apa ya, urgen, maksudnya urgen. Cuaca itu hal yang biasa, maksudnya kita untuk cuaca kita ngambil di aula, kita punya aula itu, kita bisa dilaksanakan di situ. Terus kira-kira kalau anak usia sekolah dasar mengadakan event perlombaan, itu kendalanya kira-kira apa? Jadi kalau seusia anak sekolah dasar itu mengadakan event itu, apa kira-kira kendala yang kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi? Kalau kita Bapak Ibu guru saja kalau menyelenggarakan banyak tantangan nih Pak ya. Kalau apalagi anak, yang pertama itu terorganisir dulu anak-anaknya, itu siapa saja yang mau menunjuk dari awal sampai dari konsumsi, dari Bapak Ibu guru juri, dari tempat, itu perlu programnya sudah matang gitu. Dan untuk membuat anak matang itu kan gimana ya, bimbingan, terutama bimbingan dari kita itu harus matang gitu loh Pak. Oke, anak-anak itu anak kelas berapa, terus anaknya berapa. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya, kita yang Bapak Ibu guru yang sudah dewasa saja dalam melaksanakan event perlombaan pasti banyak tantangan yang dihadapi, apalagi siswa. Nah itu tantangannya, yang maksud saya tantangan yang akan kita hadapi itu. Tantangan jika kegiatan itu bisa sukses, berarti kita berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, tidak hanya pada guru, tapi kita sudah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Biarkan siswa merencanakan, melaksanakan, serta evaluasi. Tetapi ini memang sulit sekali. Kalau di sekolah dasar kita juga merasakan sangat sulit. Mungkin kalau di usia sekolah menengah pertama atau SMA apalagi itu lebih mudah. Soalnya mereka sudah penalarannya sudah bagus. Tapi kalau anak sekolah dasar masih perlu bimbingan. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu guru beserta Ibu Kepala Sekolah untuk membimbing anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang percaya diri, semangat, aktif, terus bertingkah laku yang baik, serta menghasilkan output yang baik, baik dalam pembelajaran kognitif, afektif maupun psikomotor. Mungkin diskusi pada siang hari ini saya anggap cukup Bapak Ibu guru ya, teman-teman semua, karena waktu besok lain kali dalam kegiatan kelompok belajar
ini kita kembali lagi berdiskusi mengenai hal-hal untuk memajukan SD Negeri Batu Terjo yang kita cintai ini. Mungkin dari saya dalam penyampaian rencana tindak lanjut pada siang hari ini banyak salah baik dalam tutur kata maupun dalam tingkah laku. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kegiatan diskusi di kelompok belajar sekolah pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.